Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini kita akan menyusuri jalur jalan lintas selatan dari Bundaran Panjan ya. Jadi kita saat ini berada di Bundaran Panjan dan kondisi saat ini di musim liburan di depan kita ini adalah Bundaran Panjan yang sudah jadi di tahun 2024. Dan kali ini kita berada di lokasi ini untuk nanti akan melakukan perjalanan ke arah Tanjung Sari dan juga Tepus, di mana nanti kita juga akan mengunjungi salah satu jembatan tertinggi di jalur jalan lintas selatan. Dan di depan kiri kita ini yang ada tumpukan batunya itu adalah bekas dari gua yang ditemukan pada saat pembuatan atau proyek dari jalur jalan lintas selatan khususnya di Bundaran Panjan. Kita akan coba terbangkan drone untuk melihat kondisi terkini di Bundaran Panjan di jalur jalan lintas selatan Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan melihat lebih dekat nanti dengan menggunakan drone situasi terkini, dan sekarang sebenarnya sudah banyak berubah. Ada juga spot-spot yang ada di depan di perbukitan di atas dari bekas temuan dari gua yang ada di Bundaran Panjan. Oke, kita terbangkan drone dulu teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat sebelah kanan ini yang saya lingkari ini adalah lokasi gua yang dulu pernah ditemukan di lokasi ini. Nah, sebenarnya gua tersebut masih ada di bawah bukit tersebut, dan saat ini untuk mempertahankannya agar terjaga kelestariannya, maka untuk guanya tidak dibuka. Walaupun sebenarnya kalau dibuka itu nanti bisa dilihat, namun akhirnya nanti akan merusak dari stalaktit dan stalagmit yang ada di perbukitan khas Gunung Kidul. Dan saat ini untuk kondisi Bundaran Panjan ini masih tetap sama seperti sebelumnya. Setelah selesai proyek, belum ada penambahan dari ornamen ya. Untuk selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum ini akan mengerjakan, informasinya akan mengerjakan ikon di tengah ini. Namun kita tunggu saja apakah besok akan ditambahkan dan kapannya masih kita tunggu ya teman-teman. Untuk lokasi Bundaran Panjan ini awal-awalnya ramai sekali teman-teman setiap sore, dan sekarang masih juga dikunjungi baik wisatawan yang datang mampir gitu ya, dan biasanya mereka berfoto-foto di lokasi Bundaran Panjan ini. Dan di depan ini sekarang sudah menjadi spot foto ya. Ini Mbah Warijan, lokasinya Mbah Warijan, tempatnya Mbah Warijan ini ada spot foto, dan juga dibuatkan warung kopi ya atau angkringan ya. Dan di atas ini sudah dikemas, ini namanya ada ditambahin patung-patung juga ya. Di depan ini ada patung-patung juga. Ini tadi saya lihat dari atas kayak apa ya, tanaman yang berbau itu apa namanya ya. Ternyata itu patung teman-teman. Nanti kita dekati ya teman-teman. Untuk bukit yang ada di sini yang di sebelah selatan dari Bundaran Panjan, di tempatnya Mbah Warijan ya, yang punya rumah di sebelahnya. Nah, kalau kemarin melihat dari temuan gua itu, guanya persis di bawah perbukitan ini, jadi di dalamnya ini berongga dan ada guanya teman-teman. Kemarin sempat terbuka saat pengerjaan dari jalan lintas selatan yang ada di Bundaran Panjan ini. Ini ada patung-patung hewan juga ternyata. Ini nggak tahu nih pindahan dari mana ini. Ada patung-patungnya juga ini. Ada yang jaga ini. Nah, ini kan kayak tanaman rafflesia atau apa ya, bunga rafflesia, tapi itu patung ya, jadi buatan. Nah, untuk melihat di mulut guanya, kita akan coba turun ke bawah dan mendekat di mulut gua, di mana saat ini sudah ditutup dengan menggunakan batuan kapur ya, yang kemarin juga langsung saja ditutup. Dan rekomendasinya untuk tidak kepras ya di bagian khusus
gua. Jadi kemungkinan di bawah ini adalah rongganya, karena di bawah ini tidak dilakukan pengeplasan seperti halnya sebelah utara atau sebelah selatannya. Dan disinilah teman-teman mulut gua yang ada di Bundaran Planjan. Dan ini kalau dikeruk lagi pasti akan terbuka ya teman-teman ya. Karena hanya ditumpuk, tidak disemen, dan dibiarkan alami teman-teman ya. Nah, terlihat untuk bagian mulut gua ini tidak dilakukan pengeplasan dan dibiarkan tetap seperti itu ya kemeringannya. Dan kalau dilihat kemarin pas waktu diteli oleh UGM itu agak miring ya, nyerong ke kanan teman-teman. Jadi tidak lurus ke samping tapi agak nyerong ke dalam teman-teman. Nanti setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan menyusuri jalur jalan lintas selatan, ruas Planjan hingga Tepus. Dan nanti kita akan berakhir di Tepus di sekitar Jembatan Roari di sebelah utara Pantai Pulang Sawal atau Pantai Indrayanti. Oke teman-teman, kita dari Bundaran Planjan tadi kita sudah lihat menggunakan drone. Kita akan menuju ke jalur jalan lintas selatan yang ada di ruas Baron hingga Tepus ya teman-teman. Kita akan mulai perjalanan. Dan di Bundaran Planjan ini teman-teman harus bisa ini ya melihat petunjuk, karena ini di bundarannya ada 5 ini ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 cabangan ya ini. Jadi ada 4 cabangan ini, di mana masing-masing memiliki arah tersendiri. Yang ke depan kita ini adalah menuju ke arah Pantai Baron ya teman-teman, melalui di belakang kita ini tadi dari arah Tanjung Sari, dari arah Saptosari teman-teman. Jadi Panggang, Saptosari, kemudian kita ketemu dengan Bundaran Planjan, kita ke arah Pantai Baron. Dan kita akan menyusuri jalur jalan lintas selatan ini nanti sampai ke proyek terakhir dari jalur jalan lintas selatan yang masuk di wilayah Tepus ya teman-teman. Jadi di sebelah utara Pantai Indrayanti teman-teman ya. Jadi kita akan menuju ke sana, ke lokasi Pantai Indrayanti, dan kita akan menyaksikan jalur jalan lintas selatan dari Bundaran Planjan ini ternyata cukup bagus ya teman-teman ya. Dan tadi kita juga melihat bahwa jalur jalan lintas selatan yang ada di Bundaran Planjan ke arah Baron ini tahun 2024 kemarin sudah dilakukan perbaikan, atau ini proyek terakhir sebenarnya Bundaran Planjan kemarin. Ceritanya itu gini teman-teman, jadi ceritanya Bundaran Planjan itu sebenarnya kemarin harusnya sudah mulai dikerjakan bersamaan dengan jalur yang ada dari Baron hingga Tepus ya, yang sampai ke sekitar pertigaan di utara Pantai Indrayanti. Hanya saja ketika pengerjaan itu masih ada permasalahan sedikit di
pembebasan tanah ya, atau ganti rugi atau ganti untung saat itu ya, sehingga ada yang tertunda sekitar 600 meter itu, yaitu di Bundaran Panjang. Itu kabarnya dari beberapa berita, tapi akhirnya terus bisa diselesaikan dan dikerjakan pada tahun 2024, sehingga jalur jalan lintas selatan ini bisa selesai seluruhnya di Kabupaten Gunung Kidul, dan kita hanya tinggal menunggu yang kelok 18 teman-teman, yang saat ini masih terus dikerjakan dan masih dalam proses ya. Untuk kalau 18 ini sebenarnya targetnya ini sekitar bulan Oktoberan ya, sekitar mungkin bulan Oktober, dan paling maksimal ini kemungkinan Desember itu harus selesai kalau tidak ada perpanjangan kontrak atau tidak ada addendum ya. Seperti halnya di Padan Simo ya. Di Padan Simo itu juga kemarin ada perubahan yang disetujui oleh Kementerian PU dan akhirnya diperpanjang hingga saat ini masih proses penyelesaian di ornamen untuk jembatan Padan Simo. Nah, ini nanti kita juga akan menampilkan aplikasi Julisi, dan teman-teman ini sebenarnya saya ajak untuk menikmati jalur jalan lintas selatan Kabupaten Gunung Kidul, di mana nanti teman-teman lebih banyak menikmati perjalanan. Nanti akan kita selingi juga dengan video-video drone. Dulu kita juga sering melintas di sini dan juga mengekspos proyek sebelum jadi, masih gunungan itu. Nanti kita coba tampilkan untuk ilustrasi proyek-proyek yang sudah saya ekspos atau sudah saya videokan sebagai dokumentasi pada saat pelaksanaan proyek jalur jalan lintas selatan kurun waktu sekitar 2020 hingga 2023, 2022 hingga terakhir ini yang pelanjang 2024 juga saya videokan. Nah, untuk pantai-pantai ini cukup banyak teman-teman, saya sampai nggak hafal nih. Kalau mau ngobrol langsung seperti ini saya harus pakai catatan saja ya. Nanti coba saya ilustrasikan dan nggak lupa. Jadi dari barat ke timur tuh puluhan pantai di Gunung Kidul ini memang cukup menarik karena memiliki karakteristik masing-masing ya. Dari beberapa pantai-pantai ya, ada yang pantai memang benar-benar pantai, ada yang jurang pun jadi wisata gitu ya teman-teman. Nah, ini bis-bis wisata di depan ini cukup banyak ya. Ini kebetulan hari Sabtu ini teman-teman. Hari Sabtu ini anak-anak saya pindah ke ini ke pantai katanya. Nah, kita akan ke kiri untuk melintas di jalan baru jalur jalan lintas selatan. Kalau teman-teman lurus ke arah kanan sana depan, ini langsung ketemu dengan retribusi ya teman-teman. Nah, ini kita ambil ke kiri karena kita akan menuju ke ujung akhir di Pantai Indrayanti nanti, di utara Pantai Indrayanti, sambil kita akan melihat kondisi terkini satu-satunya jembatan yang ada di jalur ini ya. Jadi Gunung Kidul ini jalur jalan lintas selatannya itu hanya ada satu jembatan teman-teman. Jadi satu-satunya jembatan yang ada di jalur ini, sehingga menjadi salah satu ikon, yaitu jembatan Arowari. Tapi namanya saya secara tulisan saya belum tahu, mungkin jembatan tepus ya. Dan ini teman-teman, kalau kita lihat di kiri kanan ini saat ini sudah seperti tumbuhan asli ya, bukan ini ya. Jadi di sini itu mirip tumbuhan asli, di mana kita perlihatkan ya. Oke, kita akan terbangkan drone dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita naik. Nah, kita akan terbangkan. Oke, ini ya tampilannya untuk jalur jalan lintas selatan yang ada di lokasi masuknya ke Madang teman-teman di sini. Jadi ini masuknya ke Madang Tanjung Sari, dan di depan sana ada perempatan ke Madang. Dulu saya sering sekali waktu pembangunan ini mengekspos, mengupdate lokasi ini. Nah, ini lokasi perempatan ke Madang. Oh, sekarang sudah ada lampu merahnya ya teman-teman ya. Jadi di Kemadang ini ada lampu merahnya ya teman-teman sekarang. Nah, ini dulu yang sebelah kanan ini ke arah Pantai Baron. Ini dulu ada kantor ini ya, kantornya pelaksana, yaitu Adikarya, PT Adikarya, itu di selatan sini dulu. Ini sekarang jadi apa ya? Oh, ini sudah masih ada ya ternyata bangunannya.
Jadi itu dulu adalah kantornya Adikarya, dan di depan sana adalah Pantai Baron. Kita akan videokan yang tebingnya ya teman-teman. Nah ini tebingnya ini. Wah dulu ini awal-awalnya ini bener-bener ini ya, apa namanya, batuan gitu ya, batuan yang keras kayak di jalan tembus ya. Dan ini di depan ini apa namanya, busnya lewat ya, harusnya terpantau dari anu kita ya, dari video kita ya. Nah, ini kayaknya kamera saya terganggu ini teman-teman ya, karena angin atau apa ya. Nah ini tebingnya kayak gini sekarang teman-teman ya. Ini gimbalnya overload, ini kayaknya kena ini tekanan ya. Oke teman-teman, ini untuk menunjukkan teman-teman dari tebing yang kita lewati kali ini ya teman-teman. Nah ini berhenti ini gimbalnya, ini susah ini. Nah normal lagi nih. Oke, kita akhiri teman-teman untuk videonya. Kita coba melanjutkan perjalanan teman ya. Untuk melintas di jalur jalan lintas selatan. Ini baterainya juga nanti putus sambung ya karena ini terbatas juga ya. Nah, tadi kita sudah menerbangkan drone sebentar untuk melihat kondisi terkini dari jalur jalan lintas selatan yang ada di Kematang Tanjung Sari. Dan di depannya adalah lampu merahnya teman-teman. Ternyata sudah ada lampu merah ya di ruas ini, di Jalan Baron ini ketemunya. Jadi di perempatan ini ada Jalan Baron, sebelah ke kiri itu ke Gunung Kidul, ke Wonosari kota, kemudian ke kanan ini ke Pantai Baron. Kita akan masih terus teman-teman untuk menuju ke Pantai Indrayanti, yaitu ujung dari proyek jalur jalan lintas selatan dari Pantai Baron hingga Tepus.